Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika MAN 3 Palembang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang vektor bagian 6, yaitu tentang proyeksi vektor. Nah, ini proyeksi vektor ini atau bayangan vektor ini merupakan materi terakhir di bab vektor ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi kita mulai dulu dari yang namanya proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor lain. Jadi katakanlah misalnya ini ada vektor A, ini vektor A, ini ada vektor B. Jadi yang namanya proyeksi itu bayangan. Jadi kalau seandainya di atas titik A ini ada matahari yang menyinari dari vektor A ini, maka akan terlihat bayangan dari vektor A terhadap vektor B itu membentuk suatu vektor baru. Katakanlah dianya vektor C. Jadi bukan sepanjang ini bayangan vektor A terhadap vektor B, tetapi bayangan vektor A terhadap vektor B, kalau di sini ada matahari berarti sepanjang ini. Dari AC nih, katakanlah dia vektor C. Nah, inilah yang namanya proyeksi ortogonal. Jadi proyeksi itu adalah bayangan vektor, suatu vektor itu terhadap vektor lain. Nah, jadi dirumuskan. Jadi kalau seandainya proyeksi skalalar atau proyeksi ortogonal skalalar, namanya aja skalalar. Jadi skalalar itu artinya berupa angka ya. Jadi panjang proyeksi skalalar itu sama aja A dikali B per panjang vektor B. Nah, jadi kadang juga penulisannya seperti ini, artinya kita disuruh mencari berapa panjang dari vektor AC atau vektor C. Kadang juga ditulis seperti ini, AB. AB ini artinya proyeksi vektor A pada vektor B. Jadi rumusnya A dikali B per panjang vektor B. Kadang juga, jadi ini kan proyeksi skalalar A pada B. Jadi kadang juga saya tambahin di sini, ini kan kalau seandainya diminta proyeksi skalalar, jadi proyeksi skalalar itu nama lainnya bisa juga dibuat panjang proyeksi ya, atau panjang vektor proyeksi. Jadi ini bisa juga dibuat panjang proyeksi vektor. Nama lain dari proyeksi skalalar ini, panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Jadi penulisannya kadang vektor C seperti ini karena membentuk suatu vektor baru vektor C. Kadang juga dibaca ini AB, artinya proyeksi A pada B, A kali B per panjang vektor B. Nah, sekarang gimana kalau seandainya diminta di sini panjang proyeksi bukan A pada B, tapi panjang proyeksi B pada A? Gimana rumusnya? Berarti vektor C itu atau panjang vektor C itu ini tetap A dikali B per panjang vektor A. Kenapa? Pada itu selalu taruh bawah. Berarti kalau pada vektor B berarti A kali B per panjang vektor B. Kalau B pada A berarti A kali B per panjang vektor A, seperti itu. Nah, perhitungan proyeksi ortogonal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu panjang proyeksi. Seperti tadi rumusnya. Jadi kalau seandainya panjang proyeksi, berarti rumusnya seperti tadi, kita disuruh mencari panjang dari vektor C itu tadi. Atau seperti ini, A kali B, panjang proyeksi A pada B itu sama aja A kali B per panjang vektor B. Rumusnya sama seperti kayak tadi. Jadi proyeksi skalalar itu nama lainnya panjang proyeksi juga. Terus yang kedua, perhitungan yang kedua kalau disuruh mencari yang namanya vektor proyeksi. Jadi proyeksi di sini ada dua. Yang pertama itu proyeksi skalalar atau namanya panjang proyeksi, artinya kita disuruh mencari panjang dari vektor yang bayangan tadi, atau vektor proyeksi A pada B, artinya kita disuruh mencari komponen dari vektor yang terbentuk tadi. Jadi vektor proyeksi A pada B itu rumusnya seperti ini, atau kalau kamu bingung pakai ini, pakai aja rumus ini. Karena kalau pakai rumus yang pertama ini kan agak ribet. Yang ini agak ribet, jadi saya selalu pakai rumus ini. Panjang proyeksi A pada B itu A kali B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Sekarang kalau seandainya katanya di sini proyeksi vektor diganti ya, B pada A. Apa rumusnya? Berarti vektor baru yang terbentuk vektor C, saya selalu pakai yang ini, atau BA seperti itu boleh ya.
A dikali B per pada selalu taruh bawah pada A, berarti perpanjang vektor A kuadrat dikali lagi dengan vektor A, seperti itu. Ini kalau misalnya ini kalau proyeksi vektor A pada B, rumusnya ini yang ditanya proyeksi vektor ya, bukan panjang proyeksi. Proyeksi vektor A pada B, kalau ini proyeksi vektor B pada A. Jadi pada itu selalu kamu letakkan di bawah. Oke, inilah materinya. Kita lanjut ke soal. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 169, itu soal nomor 1. Tentukan panjang proyeksi A vektor A pada B. Yang ditanya di sini panjang dari proyeksi. Kan proyeksi tadi ada dua, kadang ditanya vektor proyeksi, kadang ditanya panjang proyeksi. Coba kita kerjakan. Berarti panjang proyeksi A pada B, kalau panjang berarti kita disuruh mencari panjang dari suatu vektor C, karena vektor C itu kita ibaratkan proyeksi vektor A pada B. Jadi rumusnya apa tadi kalau panjang proyeksi? A dikali B per pada mana? Pada B, berarti perpanjang vektor B. Bisa ngaliin A kali B, berarti ini kalau vektor A kalau dibuat dalam bentuk kolom berapa? 1 min 2 1 ya. 1 min 2 1 dikali vektor B berapa dalam kolom? 4 min 4 7 per panjang vektor B. Berarti panjang dari vektor B kita cari akar dari berapa? Kuadrat ya. 4 kuadrat berarti 16 ditambah min 4 kuadrat 16 ditambah 7 dikuadratin berarti 49. Berarti akar berapa ini? 16 tambah 16 32 ya. 32 ditambah 49 berarti akar 81 ya. Berarti ini jadi akar 81. Berarti jawabannya perkalian biasa ngaliin vektor 1 dikali 4 4 ditambah min 2 dikali min 4 berarti 8 ditambah 1 dikali 7 berarti 7 per akar 81 berarti 9. Berarti panjang proyeksinya 4 ditambah 8 12 ditambah 7 19 ya, berarti 19 per 9. Inilah panjang proyeksi A pada B. Lanjut. Nah sekarang ini di halaman 168 soal nomor 9 proyeksi vektor. Nah, tadi kalau tadi yang ditanya tuh panjang proyeksi. Kalau yang ini yang ditanya proyeksi vektor, berarti vektor proyeksi artinya. Jadi vektor proyeksi A pada B. Apa tadi rumus vektor proyeksi? Jadi vektor proyeksi ya. A pada B berarti kita disuruh mencari yang namanya vektornya itu sendiri, komponen dari vektor itu sendiri atau vektor C. Apa rumusnya tadi? A dikali B per padanya taruh bawah pada B berarti perpanjang vektor B kuadrat dikali lagi dengan vektor B. Seperti itu ya. Berarti vektor C itu sama dengan A dikali B. Bisa langsung ya. 1 dikali 5 berarti ini jadi 5. 2 dikali min 4 berarti jadi min 8. Min 3 dikali 2 berarti jadi min 6 per panjang vektor B akar dari berapa panjang vektor B? Sini aja ya buat ya, panjang vektor B itu sama aja akar dari kuadrat 25 ditambah min 4 dikuadratin 16 ditambah dengan 2 dikuadratin 4. Berarti akar berapa ini jadi jawabannya? Akar berapa ini? Akar 45 ya. Berarti panjang vektor B ini sama aja akar 45. Berarti ini akar 45 kuadrat dikali lagi dengan vektor B. Atas berapa jadi jawabannya? 5 dikurang 8 min 6 berarti min 9 ya. Berarti min 9 per akar 45 dikuadratin berarti 45 dikali lagi dengan vektor B. Berarti ini sama ini bisa dicoret jadi 1/5 ya. Berarti hasilnya jadi berapa ini? Berarti hasilnya jadi min 1/5
per 5. Min 1 per 5 dikali dengan vektor B. Vektor B berapa? 5 min 4 sama 2. Ada nggak jawabannya ini? 5 min 4 2 min 1/5. Mirip dengan ini. Oh, minnya tarik ini dalam. Min ini kamu tarik ke dalam ini karena di sini positif 1/5. Berarti kalau minnya ditarik ke dalam, min dikali 5 berarti jadi min 5, min dikali min 4 jadi 4, min dikali 2 jadi min 2. Ada nggak jawabannya? Ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut. Nah, ini diketahui vektor A, ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Nah, vektor C di sini ada kesalahan ya. Ini bukan 3, tapi ini 2. Nah, ini bukan 3 ya, di halaman 168 soal nomor 5 ini bukan 3 tapi ini 2. Seperti itu ya. Ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Vektor D itu merupakan A ditambah dengan 2B yang menjadi pertanyaan proyeksi vektor. Proyeksi vektor D pada C berarti proyeksi vektor. Berarti kita disuruh mencari vektor proyeksi. Apa rumusnya tadi kalau vektor proyeksi? Berarti vektor proyeksi D pada C. Berarti katakanlah membentuk vektor baru, katakanlah E lah. Katakanlah E lah vektor proyeksinya ya. Berarti E itu sama dengan D pada C. Berarti D dikali C, padanya taruh bawah, pada C. Berarti per panjang vektor C kuadrat dikali lagi dengan vektor C. Ingat ya, kalau yang namanya proyeksi itu ada dua. Pertama panjang proyeksi, yang kedua itu vektor proyeksi atau proyeksi vektor. Kalau panjang proyeksi hasilnya berupa angka. Kalau vektor proyeksi hasilnya berupa vektor. Nah ya, berarti kita disuruh mencari, berarti vektor E itu sama dengan kita disuruh mencari vektor D dikali C. Vektor D nya sudah tahu belum? Belum. D itu merupakan A ditambah dengan 2B. Berarti langkah pertama kita cari dulu yang namanya vektor D. Coba kita cari dulu. D itu, vektor D itu sama aja dengan A, katanya A ditambah dengan 2B. A nya mana A nya? A nya berarti 2 1 min 9 ditambah dengan 2 kali vektor B. 2 kali vektor B ini berarti dikalikan semua dengan 2, berarti 1 2, tulis aja ya, 2 dikali vektor B, 1 min 1 3. Berarti apa vektor B ini? Berarti vektor B ini 2 1 min 9, 2 kaliin ke dalam, berarti 2 min 2 sama 6. Berarti hasilnya sama aja dengan 2 ditambah 2 4, 1 dikali min 2 1 dikurang 2, 1 dikurang 2 berarti min 1, min 9 ditambah 6 berarti min 3. Nah, inilah vektor D. Ini dapat vektor D. Sekarang katanya apa? D dikali dengan C. Oke, kita kerjakan. D dikali C. Berarti D dikali C. Mana C? C ini ya. Ini D. Bisa kali ini 4 dikali 3. Berarti berapa ini? 12. Min 1 dikali 2. Ini tadi 2 ya. Min 1 dikali 2. Berarti jadi min 2. Min 3 dikali 1 berarti jadi min 3 per panjang vektor C. Berapa ini panjang vektor C? Berarti sini aja tulis panjang vektor C sama dengan akar dari kuadrat 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 3 kuadrat jadi 9 ditambah 2 dikuadratin 4 ditambah 1 kuadrat berarti 1. Berarti jawabannya sama aja akar 14 ya. Berarti ini jadi akar 14 kuadrat dikali lagi dengan vektor C. Berapa ini jadinya? 12 dikurang 5, 7 ya. 7 per akar 14 dikuadratin 14 dikali dengan vektor C. 7 per 14 bisa dibuat berapa? 1 per 2 dikali dengan vektor C. Berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Nih ya, jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Nah, ini soal nomor 27. Ada vektor A, ada vektor B. Yang menjadi pertanyaan di sini ada vektor A, ada vektor B. Yang menjadi pertanyaan di sini proyeksi vektor ortogonal A pada B. Berarti kita disuruh mencari proyeksi vektor.
Jadi apa rumusnya tadi kalau disuruh mencari proyeksi vektor A pada B? Berarti kita disuruh mencari komponen dari vektor C itu sendiri, yang merupakan C itu adalah vektor yang terbentuk dari proyeksi vektor A pada vektor B. Apa tadi kalau ditanya proyeksi vektor, rumusnya A dikali B per panjang vektor B kuadrat dikali lagi dengan vektor B, karena pada B. Oke, vektor C itu sama dengan A kali B, mana A ini B kaliin, 3 dikali min 1 berarti min 3, 1 dikali 2 berarti jawabannya jadi plus 2. Tidak usah ditulis lagi yang kayak ini tadi ya, langsung ya. Min 5 dikali min 2 berarti jadi plus 10 ya. Min 5 dikali min 2 plus 10 kan, karena min ketemu min kali min jadi plus. Panjang vektor B berapa? Panjang vektor B itu sama aja dengan akar dari kuadrat kuadrat kuadrat, min 1 kuadrat 1 ditambah 2 dikuadratin 4 ditambah min 2 dikuadratin 4 berarti jawabannya jadi akar 9. Berarti akar 9 ya, akar 9 berarti 3. Berarti ini jadi 3 kuadrat dikali lagi dengan vektor B. Berarti vektor C itu sama aja dengan 12 dikurang 3 berapa? 12 dikurang 3 9 ya. Berarti 9 per 3 kuadrat 9 dikali lagi dengan vektor B. Vektor B berapa? Vektor B min 1 2 min 1 2 min 2. 9 dibagi 9 berapa? 9 dibagi 9 berarti jawabannya habis ya 1. Berarti tinggallah min 1 2 min 1 2 min 2. Tapi dibuat dalam bentuk IJK, berarti ini I, ini J, ini K. Maka hasilnya sama dengan berapa? Jadi hasilnya berarti sama dengan hasilnya min I plus 2J min 2K. Oke, jawabannya adalah C ya. Nah, oke, kesimpulannya kali ini saya ulangi lagi. Yang namanya proyeksi vektor itu ada dua macam. Yang pertama panjang proyeksi. Jadi kalau seandainya ini ada vektor, ini ada vektor A, ini ada vektor B, maka bayangan dari vektor A terhadap vektor B ini membentuklah suatu vektor baru. Katakanlah vektor baru yang terbentuk ini adalah vektor C. Pertanyaannya dua, kalau yang ditanya di sini pertama itu panjang proyeksi, karena kamu sering lupa, kebanyakan anak-anak ini panjang proyeksi. Artinya kalau disuruh mencari panjang proyeksi A pada B, artinya kita disuruh mencari berapa sih panjang dari vektor C itu. Nah, seperti itu. Jadi panjang proyeksi ini hasilnya akan berupa angka. Berarti A dikali B padanya taruh bawah per panjang vektor B. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang ditanya apa sih komponen dari vektor C itu, artinya kita disuruh mencari vektor proyeksi. Vektor proyeksi. Vektor proyeksi A pada B, atau sering juga disebut proyeksi vektor, itu sama aja. Artinya kita disuruh mencari komponen dari vektor C itu sendiri. Berarti vektor C itu rumusnya A dikali B per padanya taruh bawah pada B, berarti panjang vektor B kuadrat dikali lagi dengan vektor B. Seperti itu. Inilah materi vektor, berakhir sampai di sini. Mungkin lanjut nanti di kelas 11 materi matematika peminatan yang lain. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.